Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Wahidul Qadim, Al-Baqir Rahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin, Ad-Da'i ila Siratul Mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bidinil qawiyy. Ini yang Gruta yang kita muliakan, Profesor Dr. Haji Andu Syamsul Bahri Andi Galigo, para hadirin wal hadirat ad-dariyun ad-dariyat yang diberi kesempatan untuk hadir pada malam yang berkah ini, di mana atas arahan Andre Gupta, insya Allah kita akan memulai pengajian awal perdana terhadap kitab karangan Andre Gupta Al-Maqsudah, yakni Mariyah Al-Sunnah wal Jamaah. Al-Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya, dengan hormat pada Andre Gupta, disilahkan untuk memulai pengajian kitab kita. Al-an, fayatafadhal masykura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina haza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wa waffiqna li sawlil amali wal akhlaq bidirasati hadzal kitab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala taati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Insyaallah malam ini kita mulai satu kitab yang telah ditulis oleh Andre Gupta, yaitu kitab Maziyatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Maziyat Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita lihat yang agak jelas sedikit ya. Ya, Maziyatu Ahli Sunnah wal Jamaah bainan nihali wal firqil mubtadi'ah. Dan Gupta dia terjemahkan dalam bahasa Bugis. Al-Birna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan diterjemah itu ya karena sudah umum, sudah menjadi nama istilah yang kita gunakan. Ripal lawangenna
aliran-aliran nania golongan bid'ah, golongan bid'ah ya rega pusai. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan mazia ini sebenarnya keistimewaan, ya kelebihan boleh juga. Keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara aliran-aliran anihlah, aliran-aliran dan golongan-golongan yang berbuat bidah atau yang beda. Jadi ada golongan beda. Ya, menurut keyakinan kita, aliran-aliran atau golongan yang selain ahli sunnah ini kita sebut ya, golongan bidah. Artinya mereka ada hal-hal yang terkadang disebutkan, dijadikan sebagai asas pahamannya, padahal itu adalah sesuatu yang keluar dari ajaran Islam. Jamaah Kiai Al-Hajj Abdurrahman Ambudale, ya, yang sudah dikumpulkan oleh Al-Gurta Abdurrahman Ambudale, Al-Mudir Al-Am Ahli Madaris dari Dawati wal Irsyad. Nah, jadi beliau adalah pengurus besarnya ya, perguruan Darudawah wal Irsyad. Itu yang ditulis dalam kitab ini. Nah, ini masih cetakan pertama yang dicetak di percetakan Al-Khairiyah, ya, percetakannya sendiri di Jumbaru, Parepare. Ya. Saya kira itu enggak cukup. Ya. Jadi kitab ini akan membicarakan tentang apa itu Ahlus Sunnah ya wal Jamaah. Itu yang akan dijelaskan. Yang mendasar lah, walaupun tidak mendalam, tapi memberikan pengertian kepada kita apa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena istilah ini sudah tersebar di zaman sahabat lagi. Ya. Jadi bukan hal baru. Di zaman sahabat, ya, menurut riwayat Ibn Katsir, istilah ini sudah masyhur, ya, artinya sudah dikenali. Artinya para sahabat, para ulama sahabat yang berpegang teguh kepada manhaj as-sunnah wal jamaah. Ya, di dalam memahami, mengamalkan ajaran Islam. Nah, itu yang disebut ahlus sunnah. Jadi ahlu ini artinya ya orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Ya, sunnah di situ sunnatul Rasul. Ya. Kemudian dijelaskan sahabat itu sesuai dengan hadis Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina al-mahdiyyin. Artinya apabila terjadi satu ikhtilafan kathiran, perbedaan yang banyak, maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnahku itu jalanku, caraku beragama. Nah, jadi maksudnya.
Jadi bukan sunnah hadisnya, bukan. Ya, sunnah artinya thariqat fidyana, caranya beragama Rasulullah. Dan bukan hanya sunnah Rasulullah. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin di sini tentu di zaman Rasulullah belum ada. Ya, sedangkan ini hadis diucapkan oleh Rasulullah. Jadi merupakan apa namanya ikhbarun bil mustaqbal. Nah, akan datang ada namanya khulafa rasyidin. Atau kita pahami yaitu para sahabat. Ya. Jadi dua di situ. Sunnatul Rasul wa sunnatul sahabat. Ya. Karena setelah Nabi ya tidak ada, maka yang apa namanya mengamalkan Islam melanjutkan ini adalah para sahabat. Nah, dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah menyebutkan firqa-firqa Islam, satariku ummati, ya umatku akan berpisah sekian golongan. Kemudian dia sebutkan ya ada satu golongan yang berpegang teguh ya, pada ajaran agama yang benar. Ya, Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu? Ya, Rasulullah mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Ya, yaitu ajaran agama yang saya pegang dan juga para sahabatku. Ya, jadi ini semua isyarat-isyarat kepada nama tadi yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu sebabnya kita ulama menyimpulkan, para sejarawan Islam juga menyimpulkan bahwa ya Ahlus Sunnah itu bukan baru, ya, tapi di zaman sahabat lagi. Ya, di zaman sahabat. Malah ada riwayat saya ya temukan Rasulullah sendiri pernah menyebut ya nama itu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini perlu diteliti lebih jauh lagi. Yang jelas kesimpulan para ulama bahwa Ahlus Sunnah itu ya sudah masyhur, sudah dikenal di zaman Rasulullah, zaman sahabat. Ya. Bukan di zaman yang baru seperti abad ketiga, zamannya Abu Hasan Asy'ari atau zamannya Abu Mansur Al-Maturidi, bukan. Itu belakangan. Sebelumnya sudah ada. Cuma waktu itu belum disebutkan sebagai satu manhaj, apatah lagi sebut sebagai satu golongan. Ya, seperti kita sekarang ini, kita golongan ahli sunnah wal jamaah. Artinya yang berpegang teguh kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu sedikit penjelasan sebelum kita masuk supaya ada apa namanya ya sedikit korelasi pemikiran ya Ahlus Sunnah ya. Karena banyak orang mengatakan Ahlus Sunnah itu ya sebenarnya istilah baru ya setelah Abu Hasan Asy'ari, setelah Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu abad ketiga keempat Hijriyah. Nah, itu tidak. Ya, sebelumnya itu nanti kita akan lihat bagaimana pandangan Andi Gupta tentang hal ini. Jadi kita mulai dengan apa namanya niat mempelajari ilmu ini semata-mata karena Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahil wahidil qadimil baqir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila siratim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bid-dinil qawim. Ya, dalam agama kita ini disebut istihlal, ya, sebagai mukaddimah pujian kepada Allah dan salawat. Dan saya kira kita di DDI bagus ini diambil ini. Kalau bicara tentang tauhid, tentang keimanan, tentang apa, kita jadikan ini sebagai istihlal, ya, sunnah, ya, kacirat takko nabita si bahwa kacirat takko gurutta, ya, gurutta dia gunakan ini alhamdulillahil wahidil qadimil al-baqir rahim. Dan kalau kita lihat itu al-wahid maha sah, al-qadim maha kadim, al-baqi maha kekal, al-rahim maha pemurah atau pengasih. Itu semua sifat Tuhan. Jadi ini sudah menandakan bahwa apa yang akan dibicarakan di bawah ini adalah terkait dengan, ya, akidah. Jadi alhamdulillahil wahidil qadimil baqir rahim. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila siratil mustaqim. Ya, yang senantiasa berdakwah kepada jalan yang lurus. Wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bidinil qawim. Dan juga salawat salam kepada keluarga dan sahabatnya yang berpegang teguh kepada agama Islam, ya, agama yang lurus. Jadi bagus sekali terjemahannya. Itu saya wasiatkan kepada penceramah kita di DDI. Ya, cobalah iktibas, ya, ambil ini, jangan ambil yang orang punya yang kita tidak tahu asal usulnya hanya karena tahu sedikit maknanya. Malah saya lihat ada yang terkadang mungkin dia tidak tahu juga maknanya yang dipakai. Ya, lebih baik inilah, ya, warisan kita dari Ande Guruta atau Rahmana modalnya. Tak apalah kalau anda bisa dulu, ya alhamdulillah alamin yang umum, ya, karena itu memang apa namanya termasuk istihlal yang sangat lumrah, artinya yang biasa digunakan di dalam berceramah. Nah, kita teruskan, ya. Amma ba'd. Dari Munri puji, seakan-akan terjemahan tapi bukan terjemahan, diambil ringkasan saja. Dari Munri papuji ripuas siwai nama Raja Kamase dicapai al-wahid wa rahimna ladina al-qadim. Nia as-salawa apa salama ripanguluk ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, simada matampai lauri lalem malempue. Dia terjemahkan itu tadi, adai ila siratim mustaqim, lalem malempue, ya. Enreng itu apa? Risinina lisa bolana, nah, keluargana lisa bolana kuwa itu pasahabatna pada makatan lima ria agama asal lengengi, ya. Jadi adinul kawi, agama malempue, agama asal lengengi.
Oke, jadi ero Andre Gurutta betona na bertuangi ya supaya manasa betona agak nakate walaupun tidak apa namanya tidak per kalimah ya tetapi isinya diambil. Ya. Tapi saya kira kalau ini umum ya saya lihat kawan-kawan yang ceramah ini atau yang tablik ya dakwah. Terkadang dia tidak merasa bahwa dia sudah tahmid, dia baca alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi ajmain. Nah, baru diulangi lagi. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi. Ya, sama-sama memuji kepada Allah, bersalawat kepada Nabi dan seterusnya. Pada sepatutnya tidak usah lagi itulah. Ya, setelah ini langsung aja apa yang kamu mau sampaikan kepada masyarakat. Ya, sama dengan khutbah jadi menjadi panjang khutbah itu karena dia sudah ada tahmidnya banyak di mukadimahnya khutbah pertama itu. Ya, setelah itu ya mari kita sama-sama ya memanjatkan puji dan syukur kemudian bersalawat. Jadi menjadi panjang lah. Pada langsung saja ya khutbah saya pada hari ini. Terus berperannya kita ikut Rasulullah, mari kita apa namanya sama-sama meningkatkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah. Ya, karena itu memang warisan dari Nabi itu. Kalau khutbah kita senantiasa mewasiatkan keimanan, ketakwaan dan sebagainya. Nah, setelah itu masuklah apa yang kita akan sampaikan kepada masyarakat. Tajuk khutbah saya ini. Terus kan, jadi tidak terlalu panjang kan. Nah, kalau ditambah lagi salawatnya yang setengah jam, ya, untung untung dalam khutbah ini kita belum berubah lagi. Kalau di khutbah ada juga yang terhormat, wah, menjadi masalah kita. Ya untung rasanya ya ulama kita belum ke sana. Kita takutkan nanti ada yang memulai bahwa semua ikut. Ya seperti yang kita ada sekarang kalau ceramah terkadang lebih panjang yang terhormat dari apa yang diceramahkan. Nah, jadi itu sedikit apa namanya ya saya sebutkan ya sebelum kita masuk ya, apa namanya ke kitab ini. Jadi itu tadi salawat ya. Cara minta Allah anak Andre Guruta Allahumma langsung baca doang. Allahumma odo bare na inringi ya na inriken ya na inringi puang uh, pati ruangnya ya puang pati ruangnya makatan limas rianu napa polewe rianu napa polean ngeki ya napa polean ngeki na bitta ya dan niya pasukui akacuy renge rila herenge dan niya ribatenge. Jadi melau doang fungal nabi naguluta supaya kita berpegang teguh ya, kepada apa yang ya, telah dibawakan oleh Rasulullah baik yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Naki pada polabai asalamakenge nania upe manenungenge rilino letu yahera amin. Nah, jadi doa. Nah, perlu doang. Tadi sudah tahmid doa. Ya, kemudian apa nih apa yang mau disebutkan dalam kitab ini? Insya Allah. Upurunui rampe rilalena ia risalah puasenge ahlus sunnah wal jamaah.
Ya, jadi ya kita adalah risalah. Ya, memang risalah itu maknanya kurang dari 50 halaman. Saya tidak tahu ini berapa, 40 atau ada 30 lebih. Ini merikpa. Nah, jadi uporenui rilalena iya risalah ya. Ya itu mahelo ya betul na panasanga ki. Nah, puasanya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kitab ini memang khusus untuk bicara tentang ahli sunnah dan ada beberapa golongan yang dianggap bukan ahli sunnah. Ya. Nah, ya itulah yang diinginkan. Menerangnya golongan nah, ya asar-asarangan nah umat selengi. Jadi samping dia mau memahamkan kita ahli sunnah, beliau juga mau memahamkan kita golongan-golongan ya yang ada ya di kalangan umat Islam, umat selengi. Riateka ATKE ya si puasenge ATK itu pulau telu ya. Jadi rupanya ini ikut manhaj penulisan ahli sunnah menurut Al-Imam Al-Baghdadi, Abdul Karim Al-Baghdadi. Ada satu buku namanya Al-Farqu Bainal Firaq. Jadi kemungkinan guru tapurin atau merir kita ero nah baca. Nah, dia tertarik, ya akhirnya dia buat ini. Dan saya memang setelah membaca ini baru merenung-renung. Nah, saya baca buku Al-Farq Bainal Firaq itu memang apa namanya semacam ringkasan dalam bahasa Bugis. Ya, diringkaskan. Malah lebih ringkas sekali karena buku itu tebal. Ya, ada 200 halaman lebih. Al-Farq Bainal Firaq lil Imam Abdul Karim Al-Baghdadi. Ya, bisa di-download, ada itu downloadnya. Cuma kalau download ini harus perhatikan siapa yang mentahkik. Ya, siapa yang mentahkik. Karena banyak juga itu tahkik-tahkik yang tidak bertanggung jawab. Dia rubah-rubah apa namanya kitab-kitab turas ini. Jadi kita harus hati-hati juga. Ya, jadi ini saya wasiatkan kepada kawan-kawan. Jangan asal melihat, wah ini bukunya Imam Syafi'i, ini bukunya Imam Nawawi. Nah, padahal kita lihat, ini sudah ditahkik oleh orang lain. Jadi tahkiknya itu terkadang menyakitkan hati kita. Ya, tidak sesuai, dia rubah-rubah sedikit taliknya. Tak betul lah. Nah, itu yang menjadi masalah sekarang di dunia kitab-kitab turas. Ya, jadi harus betul-betul pandai. Ya, itu sebabnya waktu kita membaca kitab Al-Lumah dulu, saya pastikan harus apa namanya tahkiknya Abdul Halim Mahmud. Nah, karena itu yang apa namanya yang lebih terpercaya. Ya, nah, itulah sedikit mukadimah ya. Ya, maris sengenge bilanna ya itu perlu telu. Walaupun kajian-kajian mutaakhir ulama kita ada mengatakan 73 itu sebenarnya bukan tahdid, bukan batasan. Tapi itu menunjukkan bahwa golongan ini banyak. Ya, tidak mungkinlah sejak Nabi sampai sekarang ini hanya 73 golongan. Ya, itu banyak. Cuma di zaman siapa namanya Al-Baghdadi, ya mungkin di zamannya itu
setelah dia teliti, dia mendapati, dia usahakan pas sama dengan yang diberitakan oleh Rasulullah bahwa umatku akan bergolong-golongan menjadi 73 golongan. Memang ada hadis ya mengatakan 73. Jadi Al-Baghdadi dia usahakan ya bagaimana supaya golongan yang diteliti ini ya, betul-betul jumlahnya 73. Satu-satunya kita yang apa namanya ya yang ada di warisan kita ya, yang menyebutkan seperti itu. Kitab-kitab firak yang lain yang ditulis oleh ulama kita, Imam Al-Asfiraini, Imam ada 2-3, As-Sahrastani dan lain sebagainya. Mereka tidak simpulkan itu, ya, termasuk Imam Ghazali juga. Tapi Al-Baghdadi dia simpulkan. Tapi nah, itu bukan berarti di situ salah benar, bukan. Nah, artinya hanya cara menafsirkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadisnya nih. Tenris apa isek nah nania aja dan aja pin apa laona pasing keruana. Ya, jadi kita akan tahu supaya bagaimana sebenarnya keyakinan mereka sehingga dianggap apa namanya mubtadi'ah. Ya, artinya membawa ajaran bid'ah. Ajaran bid'ah artinya ajaran yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sare kuamengi nato salama oleh ria kacuru kenge dan nia apusange. Guru ini sangat teliti sekali. Ya, tok ya curu-curu, tok ya cuek-cuek, ria pusange. Napat tiga kenge Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa tayang kalinga hadis selesai. Ya, kalimat kedanai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sataftariku ummati ala salasin wa sabaina firqatan. Ya. Saya terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia ya. Ya, akan bergolong-golongan umatku nanti menjadi 73 golongan. An-najiyatu minha wahidah. Ya, yang selamat, najiyah itu yang selamat. Yang selamat di antara 73 golongan ini hanya satu. Wal bakuna halka. Nah, yang 72 golongan itu halka, binasa. Ya, artinya dia tidak selamat. Kila waman najiyah, wamanin najiyah. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah golongan yang selamat ini? Ya, Nabi menjawab, ini salah satu riwayat, ahlus sunnah wal jamaah. Artinya kalau kita lihat hadis ini, ya, artinya di zaman Rasulullah sudah ada istilah itu. Ahlus sunnah wal jamaah. Ditanya lagi, kila waman as-sunnatu wal jamaah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud as-sunnah wal jamaah? Ya, sunnah, as-sunnah wal jamaah. Ya, sunnah dan jamaah. Ya, menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Jadi ma ana alaihi al-yawma. Apa yang saya pegang pada hari ini. Di zaman Rasulullah lah. Ya, wa ashabi dan para sahabatku. Ya.
Jadi jelas kan? Nah, kalau kita lihat ini, ya hadis ini, dan ini pernah saya selidiki hadisnya, dia hadis kalau dari martabah muhaddisin ini ya hadis sahih lah. Ya, bukan hadis dhaif, bukan hadis hasan. Ya, walaupun bukan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tapi disebut oleh An-Nasai, disebut oleh Abu Dawud, disebut banyak. Ya, artinya ya hadis ini bisa menjadi pegangan, ya, bisa dijadikan sebagai ilmu, ya, bahwa umat Islam itu akan sah, ada sin listiqbal. Ini disebut oleh Rasulullah. Artinya akan bergolong-golongan. Ya, jadi itu yang harus nanti diteliti kembali. Coba kita kebetulan ini batuk-batuk jadi kurang 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 ya, suara nggak bisa keluar. Oke, saya kira itulah ya. Jadi kita lihat eh, terjemahan yang dibuat oleh Regurutta. Betuanna matipi nasara-sara lau umatku. Jadi sataf tariku ummati. Matifi akan datang. Matifi nasara-sara lau umatku. Masa ripitu pulau telu golongan nah. Jadi manas adalah hadis itu. Nasi dimi salama. Nah iya sesae birasa manangi. Ya binasa birasa manangi. Birasa manangi. Nari utanaina nabita ni gana rosalama. Kedai nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Nari utanai si nabita pegain naro puasang as-sunnah wal jamaah. Ya, kalau ahlu itu kan artinya orangnya, golongannya. Jadi apa yang dimaksud sunnah wal jamaah? Ya. Maka dari Nabi Muhammad SAW, ia wasriyeh. Ya. Ia wasriyeh aswewe. Susah juga ini apa namanya. Ya, dia terjemahkan ma ana alaihil yauma. Nah, ia wasriyeh. Patano wakatan ni masae. Alaih ma ana alaih. Ya wakatan ni masae. Al-yawma yebesoe. Dan dia sinina sahabatku. Artinya agama yang dipegang oleh Rasulullah pada waktu itu dan para sahabatnya, itulah yang menjadi ajaran yang benar yang disebut as-sunnah wal jamaah, ya, yang patut kita pegang sebagai Rasulullah. Ya. Saya teringat ada juga itu satu hadis, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. Ya. Umatku senantiasa ada satu golongan yang berpegang teguh kepada kebenaran sampai ke hari kemudian. Nah, ini semua menunjukkan bahwa ada satu golongan, itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi kelebihannya, alhamdulillah ya kita
kita bersyukur kehadirat Allah bahwa ya kita selama ini ya, atas baraka na Andre Guruta, Pak Guru ki, waris kaki Darul Dawah wal Irsyad, ya kita berpegang teguh ya, kepada Islam yang yang menjadikan pahamannya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, bisa dipahami. Jadi boleh kunye rianesai onrona Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi disinilah kita lihat bagaimana ya peranan, fungsi ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya patut kita pelajari, kita jadikan standar pemahaman di dalam ya, ajaran agama Islam. Ya, panopana lepe, nah, kita bisa ke jurang atau ke aliran-aliran yang sesat, istilah kota kacuru-curu, ya. Sebab tidak ada paham yang benar. Itulah sebabnya ya, kita di DD ini sangat mementingkan ilmu-ilmu, terutama ilmu fardu ain ini harus sejalan, harus sesuai dengan rumusan-rumusan ulama ya, ahli sunnah wal jamaah. Oke. Riangkanai iami taktiroan tarendrei ya tarendrei agama asal lengenge marewangi sunnah na nabita salama poleria kusange de napa batewi pengaruhna golongan-golongan pusai. Itu semua penjelasan Ande Gupta bahwa kita ini harus betul-betul memahami ahli sunnah itu supaya kita tidak mudah terpengaruh, ya tidak mudah di istilah-istilahnya dipesongkan, di tergelincirkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis sana. Ini hadis saya sudah baca tadi. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man hazalahum wala man khalafahum hatta taqumas sa'ah. Ya. Jadi ada segolongan dari umat Rasulullah yang senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran, ya tidak dirusakkan oleh orang yang merendahkannya atau orang yang menentangnya hinggalah hari kiamat. Nah, betuanna terlesangi sewa wawang golongannya sewa wawang oleh umatku. Jadi umat Rasulullah, nah, kita dimaksud di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Marewangangi tongenge de narisukaraki ritau tuna-tuna yengi manhazalahum dan dia mewaengi si pobali gangkana kama lino. Ya, jadi bagaimanapun tantangan, ya, bagaimanapun pengaruh mereka itu tidak akan berbekas ya, kepada golongan ini yang memang dipelihara oleh Allah. Itulah yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan nampak kalau kita lihat sejarah,
Ya, golongan ini tidak pernah tidak mayoritas. Ya, Ahlussunnah itu mayoritas terus, tidak pernah menjadi sedikit menjanda, hanya mungkin terguras sedikit, artinya ada yang terpengaruh satu dua orang. Ya, tapi secara umum ya, orang-orang ahli sunnah ini sangat kokoh mempertahankan karena memang sudah apa namanya dipelihara oleh Allah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq. Ya, kita bersyukurlah. Ya, artinya mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Ya, ahlus sunnah yang benar. Jadi Nabi Muhammad SAW patentui akasau ya adiasena agama selengenge mau pekogi ya mau pekogi mana batena golongannya golongan pusai melok ya pengaruhi nania palepek salai umat selenge tidak akan mungkin ya kita lihat sampai sekarang ini masya Allah artinya golongan ahli sunnah ini terus yang kuat walaupun ada gesekan-gesekan dari dalam atau dari luar tapi tetap artinya ulama-ulama itu sangat kokoh baik penulisan maupun ceramah-ceramah dan sebagainya. Memanglah kalau kita lihat akhir-akhir ini di media sosial di apa segala seakan-akan ahli sunnah yang kita punya ini ya terkadang dikuasai oleh golongan-golongan tertentu. Tetapi ya kita masih tetap ya mayoritas ya tetap yang teratas dan uh, tidak dipengaruhi oleh golongan-golongan itu. Mungkin di DDI ada satu dua orang yang terpengaruh, ya, tetapi secara umum ya madrasah, pesantren, ya universitas kita belum ada yang satu pesantren memang sudah keluar dari apa yang diwariskan oleh Andre Guru. Nah, itu belum, ya, kita tidak ada seperti itu. Walaupun terkadang ada yang agak pesimis katanya wah ada pesantren nah, ini yang sudah dikuasai oleh ya golongan lain ya itu mungkin ada satu dua lah gurunya ke apanya ke di situ tapi secara umum tetaplah ya apa yang telah diwariskan oleh Andre Gurta. Narimakuan naro makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam rihadisa na pesue Abu Dawud nania at-Tirmizi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid min ba'di rawahul imam Abu Dawud wa Tirmizi betuanna agero alaikum ya patutnya nasari ku menang ya wasari laloi wasari laloi ya betul kuatkan akatan limasai ya peseri laloi peseri artinya peseri laloi kurang ini ya ya peseri laloi ya akatan ning masai itu peseri laloi sunnah sunnahku nabi sunnati ya sunnahku jadi kurang huruf karena sunnahku nanya sunnahna lalenna sininna paseleku ya sahabat-sahabat lah paseleku ya khulafa rasyidin rimun riku iya macar nata tiruang si boleh-bolehmu mokkoi nasabah isi bangi adu alaiha bin nawajid
pertona akatan dimasai adu alaiha. Ada macam kata majas ya ko ilmeli ya gasana itaro mer iro agak dan lepa ya itu ai dengan gigi yang besar itu belakang ya artinya nabita. Nah, dalam bahasanya itu ada majas ya ada semacam ya perumpamaan. Nah, ko melo ko salama akatan limasai lalena nabita si bawa para sahabat akatan limasai ro ya akatan limasai pada Tuhan nareko muaga sana mutoa iya ro aga sana ro aga ro ki isi bangimu dan udah lepo ya itu itulah apa namanya bahasa ya bahasa Bugis ya. Jadi nawajiri season nih ya nawajiri season nih dari malam pui agak senaro apa patu na Nabi Sallam. Jadi patu ya artinya sebagai satu wasiat yang sangat kuat dari Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid. Nah, nasaba upana nari sia-sia jadi dari Jampangi na uh, na tepan itu na tepan nih na kanaki ria pusange tepan itu ya tepan itu artinya kita akan jatuh dalam kesesatan ria pusange maka Nabi SAW hadis sana lau taraktum sunnata nabiyikum la dolaltum betuana nareko mutattangi sunnahna lalena agamana nabimu menang majepu pusa kutu menang ya ini ketegasan irona hadis alaikum bisunnati nah boleh kunye upurennu nih rampe-rampe lebih riolo golongan-golongan ATK pusai oleh itu pulau telu sebenarnya itu pulau dua Pak si dia halus sunnah itu pulau telu ya golongan rimunri tekurampe napa wawang tatiruange na tanggungi nabita sallallahu nabita asal makanna ya dari itu ahlus sunnah wal jamaah cocoknya itu puluh dua ya golongan pusat nah, sare kuamangi naria jepui madeceng ya asan ngasanna itu narian sai passing keruanna ATK salana naria kulle ulei dan nia na niniriwi ya niniriwi nato salama poleria kacuru-curu kenge mapatiwi hari agasna hari adirasange tena manasa hurufuna makadai Allah ta'ala risura surah Insyirah ya apa di suratul Isra ya suratul Isra apa bicara lagi surah Isra takfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula suratul Isra Tuanna aja lalo muka cueriwi muka curu-curu ya anu temui senge lawa-lawona nah, karena majapuna parengkalingai dan nia pakitae andrangi hatie ia mananna
yakutanamanan mati. Artinya dia harus bertanggungjawabkan. Ya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di hati itu semua. Apolenganna, nenia, tujuannya. Nah, jadi kita harus tahu semua supaya aja atau kecuek-cuek. Atau ngengenna, iya rega harus akanna. Kau malampe. Oh, cewek ini. Oke, kita baca saja. Nggak usah terlalu dijelaskan. Jadi batuan na ya aja lalo muka cuek-cuek kurang dibaca. Jadi nareko si turu nih apa pulengan apa pulengannya napa pulengannya kinabita napa pulengannya kinabita Muhammad SAW boleh ribuan Allah Ta'ala tongen nih ya iyan namua nareko de ya tentu nih salah tanya boleh nabita namuka matung katongenge boleh nih ribuan Allah Ta'ala pada Tuhan kena rampe pun Allah Ta'ala makada di surat Al-Baqarah al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Nah iya anu tongotongenge tuana na iya tongotongenge iya mi fulewe ripong Allah Ta'ala ya puamu Muhammad jadi aja lalo nah mau bata-batangi jangan kita ragu-ragu. Nah iya anu fulewe ripong Allah Ta'ala ya nanti angkai ria korang malebih ngeniari hadis selesai. Ya. Nah, kita jangan terpengaruh kata cuma pokok golongan ya harus Quran harus Sunnah tapi dia sendiri yang terjemahkan dia sendiri yang apa namanya yang menentukan maksudnya. Nah, ya kita Quran ya ada ulama tafsir kita yang terkait dengan fikih ada ulama fikih kita. Tidak boleh kita langsung apa namanya memahami sendiri hanya dengan terjemahan begitu tidak boleh. Itu bisa merusak ya ajaran agama kita. Jadi lisuki ria korangi lisuki ri sunna na nabita ya iya na pahangi andre guruta. Ya tanya ini pangengi pandrial ini. Nah, itu perbedaan kita dengan sebagian orang yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattaqula tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Tuanna. Majepu ia korange laleku. Ya. Malempu si boleh-bolehmu pada makacueri aja lalu makacueri lalang nasabari ya muasara-sara lau karena akhirnya kamu bergolong-golongan pelewi lalan napung Allah Ta'ala na pole koni upak gangka ya yewe mukadimah mau incoe mamuare pung Allah Ta'ala si mata dapat tentui ya dapat tetei kurang-kurang ini tulisannya samar-samar dapat tetei atik kemanang ya nasi bawai tepe si mata-mata nah nia singkerua petu maka cuek suku ri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam
risese lahiran dan ya risese batin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kita lihat di sini tarikh dicetakan pertama ini 10 April 69 Masehi. Ya, jadi sebelum saya ke Parepare lagi ini sudah dicetak buku ini. Al-Muharrir artinya yang mengolah perkataan di atas mukadimah ini Abdul Mutabir Rahman Abu Dalil. Ya Allah, suara saya nggak bisa keluar, selalu mau batuk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari Anda Guru akan mukadimah kitab Maziyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya kami memberi kesempatan pada para hadirin wal hadirat jika ada hal yang ingin didiskusikan atau diperjelas dari penjelasan Anda Guru tadi. Disilahkan. Boleh bicara atau bertanya. Saya pakai. Pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan muliakan Prof dan Bapak Ibu sekalian. Ada kegelisahan secara teologis ini, Prof. Ya. Di mana-mana ya secara umum di Indonesia itu ada beberapa organisasi Islam yang mengklaim diri sebagai aswaja. Jadi yang saya pahami itu aswaja itu yang memiliki pemahaman yang dari Maturidiyah kira-kira begitu. Tapi ada yang selalu mengklaim ini kita ini apakah pengikut Ahlussunnah wal Jamaah dari pengikut Ahlussunnah. Untuk mengetahui kriteria itu, Prof, mohon penjelasannya. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang pengikut dari Wahabi, Hambali, Maliki, Syafi'i? Ya. Dan bahkan teman-teman ini mengklaim juga pengikut daripada Syafi'i. Tapi pengamalan keislamannya itu lebih pada Wahabi, Salafi, dan seterusnya. Ya ini maaf, termasuk teman itu. Kita ini adalah Salafi. Ya. Salafi itu ya pengikut Rasulullah dan para sahabat. Jangan-jangan saya ini tidak masuk di situ, Bro. Padahal saya menjalankan, mengamalkan ajaran Islam yang saya tahu dari secara teologis itu tadi. Dari Maturidiyah, Samarkand, Bukhara, jadilah aswaja dan seterusnya. Itu yang Prof. Yang kedua, Prof, ada hal yang membuat kita masih sebenarnya itu bersifat hilafiyah. Ada saya tanya kepada teman dari Mesir, misalnya kunut. Apakah mestinya harus angkat tangan? Bisa juga tidak angkat tangan, katanya Prof. Jadi saya pernah ikut beberapa waktu tidak angkat tangan, tapi kita tetap membaca Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afat. Kira-kira tidak ada kata belakang sunnah kalau angkat tangan dan tidak angkat tangan itu, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya. Ya, Prof. Jadi begini, dua terma yang harus kita pahami. Yang umum, kalau kita hanya mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu artinya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, metodologi. Ya. Ada juga orang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia hanya fokuskan kepada akidah. Ya.
Di akidah inilah muncul istilah Abu Hasan Asy'ari, ya, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, ya, tambah lagi oleh golongan lain ada lagi Ahlul Hadis. Ya. Padahal kalau kita baca kitab-kitab turas sampai ke Salafus Saleh itu hanya dua saja kalau akidah itu, yaitu Al-Maturidi dan Al-Asy'ari. Saya sebut madrasah Asy'ariyah dan madrasah Maturidiyah. Kita di DDI lebih banyak kepada madrasah Asy'ariyah. Ya, saya tidak tahu, pernah juga saya dengar ada ulama yang mengatakan kita lebih dekat kepada ya madrasah Maturidiyah, wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas dua-dua ini adalah merupakan madrasah yang ditiraf, yang diakui sebagai manhaj akidah Islamiyah. Itu yang kita pahami sekarang, rukun iman, ya, sifat-sifat 20, sifat 13, ya, atau sifat 50 sekalian. Nah, itu semua manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu yang saya inginkan. Sekarang ini kita sebenarnya di sini guru kita di sini dia kaji Ahlussunnah secara umum, ya, bukan hanya akidah. Walaupun ada disentuh sedikit. Ahli sunnah secara umum itu seperti yang dikatakan tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ya, man najiyah ya Rasulullah, an najiyah ma ana alaihi wa ashabi. Yang berpegang teguh ya kepada sunnat Rasulullah dan sunnah para sahabat atau jalan. Nah, itu umum. Nah, inilah yang apa namanya? Menjadi kesepakatan ulama, ya, ahli sunnah wal jamaah, bahwa kalau dari segi fikih, ya, itu berpegang teguh kepada mazhabul arba'ah kalau fikih. Jadi Hanafi, ya, Hambali, Maliki, Syafi'i. Kalau ada yang mengatakan kami tidak ada mazhab, itu bukan ahli sunnah dari segi fikih itu. karena dia sudah keluar dari sini. Ya, ketetapan para ulama dari zaman Abu Hanifah lagi, dia zaman tabi'in lagi sudah sepakat ulama bahwa kita ada 4 mazhab yang mu'taraf yang diakui merupakan manhaj mazhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang awal mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Imam Malik bin Anas, mazhab Muhammad Idris Asy-Syafi'i, yang keempat Muhammad Ahmad ibn Hanbal. 4 ini. Ya. Jadi kalau menurut kita ada orang mengatakan kami tidak ikut mazhab, ikut Quran, ikut sunnah, nah, itu maknanya ya sudah menyalahi manhaj ahli sunnah secara fikih. Ya, secara fikih. Oke, saya kira itu tadi. Jadi seperti tadi ada yang dipertanyakan itu secara spesifik, ya, tentang kunut. Ya, jadi sebenarnya kalau di ahli sunnah itu boleh tidak kunut. Kalau memang Abu Hanifah tidak kunut, ya, Ahmad bin Hanbal tidak kunut. Mereka kunut pada waktu sholat witir aja. Ya, karena empat mazhab ini, 2 yang kunut subuh, 2 yang tidak. Ya, Imam Asy-Syafi'i kunut subuh setelah rukuk. Imam Maliki, ya, kunut sebelum rukuk. Itulah yang tidak mengangkat tangan seperti katakan tadi oleh oleh Ustadznya Prof. Abdullah. Ya memang. Tapi kalau kita mau betul-betul selamat, kita harus ikut mazhab lah. Saya mazhab Syafi'i. Janganlah kunut dengan kunut yang tidak mengangkat tangan, karena itu kunutnya Maliki. Ya, boleh. Ya, tapi tidak boleh kita campur-campur begitu. Nah,
Ya, harus iltizam supaya murni kita punya ya keyakinan itu. Ya, saya kira itu apa namanya itu yang terkait dengan fikih. Jadi saya itu apa namanya meyakini itu bahwa kalau ada yang mengatakan saya enggak bermazhab, saya ikut mazhab, saya ikut semua lah. Ada juga orang saya ikut semua mana-mana yang saya bisa ambil itu. Ya, saya enggak setuju itu. Kita harus berpegang teguh kepada mazhab yang kita yakini dan kita pelajari betul. Ya, jangan hari ini ambil saja wudhunya Abu Hanifah. Ya, besok ambil lagi. Misalnya, enggak begitu. Karena ulama-ulama semua ini perbedaannya sangat kecil dan bukan antara kafir dan tidak kafir, bukan. Ya, itu hanya perbedaan-perbedaan syakliat sesuai dengan pandangan para sahabat yang dia jadikan sebagai rujukan. Ya. Dan itu juga menunjukkan bahwa para sahabat ini tidak senantiasa berjamaah dengan Rasulullah di zamannya. Jangan ada juga memahami seperti itu bahwa sahabat dulu tidak berjamaah dengan Rasulullah. Mana ada? Ya. Kalau memang senantiasa berjamaah, tentulah hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat ini mutawatir. Ya, lebih 40, lebih banyak lagi yang meriwayatkan tidak. Yang meriwayatkan ini hadis ahad. Ibnu Umar melihat Nabi sembahyang begini. Ya. Ibnu Amr melihat ini begini. Ya. Jadi sahabat-sahabat itu ada yang tahu ini yang dibaca, ada yang kata wah ini yang dibaca. Ya, iftitah ini yang dibaca Rasulullah. Iftitah ini yang dibaca Rasulullah. Nah, baru ada lagi mengatakan wah yang riwayat Bukhari lah yang bagus. Nah, jadi merubah-rubah. Ya, tapi ulama dulu di dalam mengesahkan apa yang dia jadikan sebagai rumusan, tidak begitu caranya memahami. Ya, tidak begitu. Ya, dia lebih kepada apa namanya keyakinannya kepada sahabat yang meriwayatkannya. Nah, itu sebabnya kita ya, seperti saya sendiri ya karena memang dari kecil di DDI kita ini mazhab Syafi'i, nah, kita berpegang teguh ke situ. Ya. Dan waktu saya belajar lagi keluar, saya pelajari betul Imam Syafi'i ini. Kenapa? Dan saya lihat tabakat Syafi'iyah ini itu yang terbanyak. Itu yang paling lengkap. Ya, bukan berarti kita merendahkan rendah. Jadi itu sebabnya saya mengatakan, nah, perlulah kita ganti mazhab kalau begini. Walaupun kita baca semua mazhab arba itu. Terutama dari segi sembahyang, sholat. Kalau yang lain ini ya mungkin kita bisa mengikut mazhab yang sesuai. Ya, karena memang tidak ada yang salah mereka itu. Ya, jadi kesimpulannya, nah, bagi orang-orang mengatakan ahlus sunnah dari segi fikih, dia mesti mengikuti salah satu mazhab dari 4 mazhab itu. Bukan mengikuti semua, ada salah satu. Ya. Nah, saya kira itu. Kemudian dari segi akidah tadi saya sudah jelas. Akidah itu hanya 2 madrasah itu. Madrasah Abu Hasan Asy'ariyah, ya, madrasah Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-dua imam ini dari segi pemikiran akidahnya tidak banyak perbedaan. Ada perbedaan, tapi perbedaan yang tidak mendalam. Perbedaannya hanya dari syakli. Ya. Termasuklah tadi yang apa namanya sifat-sifat Tuhan. Ya, sifat-sifat Tuhan itu kalau Abu Hasan saja kepada 13 saja. Jadi ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani. Cukup. Ya, jadi 13. Tapi kalau Al-Maturidi ya genapkan menjadi 20. Itulah sifat 20, itulah yang umum juga. Padahal dua-duanya tidak ada perbedaan sebenarnya. Tidak ada perbedaan. Ya. Tapi saya lihat menurut kajian saya waktu saya masih di Brunei, kita di Asia Tenggara ini lebih banyak pengaruhnya Asy'ariyah sebenarnya. Ya, tidak terlalu banyak apa namanya Maturidiyah. Ya.
Itu sebabnya kita apa namanya tidak terlalu banyak polemik ya dengan golongan-golongan yang lain. Ya tidak sama kalau Maturidiyah ini memang ya agak-agak keras sedikit ya, walaupun dia sedikit lebih dekat kepada Mu'tazilah. Ya, kalau kita lebih dekat kepada ya ahlul hadis atau muhaddisin. Ya, tapi itu harus didalami lagi. Itu hanya statement yang umum. Nah, dari segi akidah itu. Kemudian dari segi tasawuf atau aliasan, ya, kita itu berpegang teguh kepada pemahaman atau tarekah Imam Al-Junaid yang diperbaharui oleh Imam Al-Ghazali. Ya, itu yang umum. Jadi orang-orang tarekat itu tidak boleh keluar dari situ kalau mau ahli sunnah. Tasawuf ahli sunnah. Ya, tidak boleh keluar. Kalau dia keluar, nah, sudah mengambil apa namanya kajian yang agak falsafi, ya, Ibnu Arabi dan sebagainya, itu bisa bisa merusakkan apa namanya teori-teori berzikir ini. Walaupun tidak salah sebenarnya, Ibnu Arabi bukan salah, tapi susah memahami pandangan-pandangannya dan susah kita amalkan bagi mereka yang masih, bagi kita yang pemula. Kecuali yang memang sudah apa namanya menjurus, sudah betul-betul arah perasaannya itu sudah sampai ke situ, ya itulah artinya dengan rahmat Allah. Nah itu saja, karena Ibnu Arabi mengajarkan ilmu ini melalui kitab yang sangat susah untuk kita pahami. Ya, susah kita pahami. Nah, jadi tidak bisa menjadi buku daras, buku pelajaran, tidak bisa. Tidak sama dengan bukunya Ghazali, nah bagus. Al-Muqis Minatollah, Mizanul Amal, macam-macam kan kalau ke akidah, apa namanya, Qawaidul Aqaid dan lain sebagainya. Artinya memang buku-buku daras yang dia buat, yang diajarkan. Kalau Ibnu Arabi, bukan di daras, tapi orang yang betul-betul sudah mempunyai pemikiran yang tinggi, ya, perasaan yang tajam, yang punya asas yang kuat. Nah itu baru boleh. Nah, tapi ada orang karena dia merasa bangga kalau kata, wah ini Ibnu Arabi begini, Ibnu Arabi begini, belum tentu begitu. Kalau kamu sendiri yang paham kitabnya, itu agak susah. Ulama semua mengatakan seperti itu. Nah, itu sebabnya ada ulama yang tak setuju, ada ulama yang setuju, ada ulama memuji, ada juga ulama yang menyalahkan dan sebagainya. Ya. Jadi itu tadi, jadi tiga ilmu ini itu udah jelas yang ahli sunnah itu, nah, jelas. Nah, dan boleh dikatakan ahli tafsir yang apa namanya yang banyak menguasai dunia Islam itu ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Ya, walaupun ada juga sebagian dari golongan lain, tetapi yang mayoritas jumhur ulama mufassirin min ahli sunnah, jumhur hadis, ulama il hadis juga ahli sunnah. Jadi fuqaha juga begitu, usulul fiqh, qawaidul fiqh yang menjadi ulama usul. Nanti kita akan lihat di apa namanya di tulisannya Guruta ini akan ada 4 ulama yang disebutkan di situ sebagai basic pemahaman kita kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin itulah Dr. ya, terlalu panjang nanti jadi macam memberi kuliah. Saya terima kasih. Ya. Oke. Iya, iya Bang. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita persilahkan kepada Ilyas, kepada Ustaz. Ya. Saya juga Ya, kepada. ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kami hormati Alena Andre Gruta bersama seluruh
peserta yang sempat hadir. Eh, Pertama pun terkait dengan penamaan umat suatu seorang nabi. Bernama umat. Apakah penamaan umat terhadap Oh ya, suatu berkaitan dengan rasul? Nabi. Ya. Apakah apakah pengkategorian umatnya itu yang mengikutinya atau semua manusia pasca diutusnya sebagai rasul? Hmm. Jadi tanpa klasifikasi bahwa pengikutnya Nasrani, Yahudi atau apapun agamanya, selama dia hidup pasca diutusnya rasul, sesungguhnya itu adalah semua umatnya Nabi. Karena pendefinisian nanti itu akan berkonsekuensi kepada satap tarikuna ummati. Hmm. Berarti banyak sekali golongan. Kalau Ya. bahasanya bahwa semua manusia setelah Nabi diutus, ya itu umatnya semua. Hmm. Ya, kayak seperti Musa bahwa Fir'aun juga termasuk umatnya kalau begitu. Atau Hmm. hanya dibatasi saja sebagai Bani Israel saja sebagai umatnya Musa. Sementara Fir'aun dan pengikutnya itu bukan umatnya Nabi Musa. Itu Ya. itu pertama, Pak. Kemudian yang kedua, eh, hari ini yang saya lihat konsepnya Wahabi atau Salafi yang notabene dia yang paling sunnah, sesungguhnya itu kalau mengamatinya itu lebih kepada konsep alasannya pemurnian dan Hmm. eh, sim, simplicitas. Artinya agama itu simple, jangan dibikin ribet. Nah, tentu dengan bahasa pemurnian ini kan menarik. Kemudian simple itu kan oleh mereka yang hari ini begitu banyak kesibukan, lalu ada yang menawarkan agama simple. Nah, ini kan menarik menurut kok bahasa kekiniannya. Iya, tapi lagi-lagi bahwa akar permasalahannya kita ini kan sebenarnya ada pada pendefinisian bid'ah. Ini yang sampai saat ini mungkin saya lihat belum ada kesepahaman dalam pengertian bid'ah. Karena menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah bid'ah itu selama punya dalil. Sementara kalau bid'ah menurut mereka tidak pernah dilakukan Nabi. Ini kan jauh bertentangan ketika sudah diimplementasikan dalam eh, ke semua konsep agama, akidah, fikih, hukum dan akhlak. Ya, jadi saya kira mungkin ini bagaimana kalau DDI sendiri, Puan, sebagai sebuah identitas memahami ini. Walaupun mungkin di dalam kitab ini ada secara khusus nanti pembahasan tentang beda, tapi ya Itu mungkin sebagai nggak ada beda. penjelasan, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi saya kira Satu. dua itu, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Jadi saya langsung aja bahwa kita eh, memahami umat itu. Ya, artinya semua umat manusia setelah Nabi Muhammad dilantik itu umatnya. Nah, Hmm. umatnya. Cuma ada namanya ummatul dakwah, ummatul ijabah. Jadi kita di Dede itu tidak memahami istilah non-muslim atau kafir, tidak ada. Yang ada ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Jadi semua umat. Nah, sama dengan ini. Hmm. Ya, 73 golongan. Nah, hadis ini kan ada tiga serangkai. Iftarakatil Yahudu ala wahidin wa sab'ina firqah. Kemudian Nabi mengatakan iftarakatin Nasara ala isnaini wa sab'ina firqah. Hmm. Nah, kemudian iftarakat ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Jadi nampak kan di situ kalau kita mau sedikit berpikir, memahami bahwa sebenarnya yang dikatakan umat Rasulullah ini ada juga Yahudi di situ, ada juga Kristen di situ, Nasrani di situ. Ya, ada. Sekarang ini yang mengganjal lagi.
Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga. Bagaimana hadisnya mengatakan? Tadi itu an-najiyah. Ya, najiyah. Tapi yang jelas kesimpulannya tadi pertanyaannya bahwa kita di dalam Islam ini hanya ada umat manusia itu dibagi dua. Ya, setelah Nabi Muhammad itu menjadi umat yang terakhir. Artinya ada umatul dakwah dan ada umatul ijabah. Umatul ijabah ini yang menerima Islam. Umatul dakwah ini yang masih memerlukan dakwah. Ya. Itu pembahasan yang sudah baku dari dulu. Cuma karena tak tahulah pandangan-pandangan politik, pandangan apa ini muncul istilah kafir lah, istilah apalah. Nah, di dalam Islam memang tidak pernah. Walaupun dalam Al-Quran ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ada, tapi tidak diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Nah, walaupun dalam keyakinan ada, tetapi dalam kehidupan sosial kita menganggap bahwa semua umat manusia adalah umat Rasulullah. Hanya dua kategori tadi. Sekira itulah yang saya ya sampaikan. Kemudian terkait dengannya langsung saja kepada bid'ah ini. Sebenarnya perbincangan terlalu lama, sudah lama sebenarnya. Ya, cuma ada pembaharuan pemahaman bid'ah yang dilakukan oleh golongan itu. Ya, ada pembaharuan. Ya, dan terlalu dimomok-momokkan dengan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Padahal hadis itu kan sudah sangat lama dikaji oleh ulama kita. Imam Nawawi kajiannya ada, Imam Syafi'i kajiannya ada tentang itu. Dan tetap mereka memahami bahwa ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah tidak dhalalah. Dan hadis ini sebenarnya berpasangan dengan man sanna sunnatan hasanah. Jadi sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah ada. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah ada. Itu pemahaman yang umum jauh sebelum munculnya golongan ini. Golongan ini kan baru 2 abad yang lalu. Baru 1 abad lah yang terasa sekali pengaruhnya. Yang jelas mereka ini dia tidak, ya saya agak-agak inilah, mereka tidak mau membaca banyak. Dia mau hanya membaca Quran, membaca hadis. Kemudian dia pahami, itulah agama Islam. Itulah yang disimpulkan tadi ada. Ya simpel yang apa. Karena begitu ya. Padahal di dalam mencari ilmu Islam ini, tidak bolehlah dengan Quran, dengan sunnah saja. Karena kita sudah 15 abad yang lalu, Islam sudah dan senantiasa mengkaji ulama kita. Mana ada ilmu-ilmu yang hanya sumber itu saja. Ya, sedangkan falsafah yang ada sekarang ini, falsafah Yunani, tetap dipelajari. Tetap harus menjadi rujukan bagi pemikiran Barat sekarang ini. Itulah ilmu. Ya, mereka ini tidak suka ilmu, tidak suka ini, tidak ada usul fikih, tidak ada usul hadis, tidak ada itu. Yang penting Quran, apa kata Quran, apa kata hadis, itulah kita ikuti. Nah, kalau tidak dicontohkan Nabi, tidak perlu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ma ana alaihi wa ashabi. Kenapa Anda bisa memahami itu secara ini kan terbuka. Nah, kalau kita mau ini. Nah, tapi itulah pemahaman mereka, dan tidak perlu kita ini. Tidak mungkin kita sadarkan mereka. Dan banyak juga mereka yang sudah sadar kan kembali kepada yang asli. Cuma anak-anak muda sekarang ini yang tidak ada latar belakang pendidikan agamanya, tetapi dia lihat, wah ini bagus, rajin sholat jamaah, selalu mementingkan sholat, selalu ini, jadi mereka tertarik ke situ. Nah, dia tidak tahu ilmunya apa, tidak ada ilmu di situ. Ilmunya ya itulah baca Al-Quran, baca hadis, ya itu saja lah. Mana ada ilmu seperti itu?
Kalau kita mau bicara seperti kita ini yang memang bergeliman di ilmu pengetahuan Islam, tidak akan mungkin bisa kita terima seperti itu. Tidak mungkin. Dan rujukan-rujukan mereka dari ulama katanya ulama salah. Bukan ulama salah. Ibnu Taimiyah ulama salah. Karena Ibnu Qayyim ulama salah bukan. Apalagi Bin Bas, ulama baru. Ya, jadi salah lah caranya. Mengatakan masalah. Justru kita yang berpegang kepada ulama salaf. Dan ulama kita mengatakan tidak ada namanya golongan salaf, tidak ada. Nah, kalau ahli sunnah adalah, saya katakan itu guru tadi sudah menyebutkan di situ, ya, ada isyarat begitu. Saya kira itu sedikit lah ya memahami. Nah, jadi jangan kita, tidak perlu kita baca apa beda menurut Wahabi, apa beda menurut ulama kita. Ya. Saya sudah ada buku itu, cuma tidak tahu disebarkan atau tidak, tentang al-bidah fi syariah al-islamiyah. Ya. Saya tidak tahu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, tapi rasanya ada bahasa Indonesia juga. Ada bahasa Indonesia. Karena saya ada buku dulu saya tulis. Dan sekarang tren dipegang oleh orang Brunei ya, dan Malaysia, Puak Wahabiyah dan Puak Syiah. Ada dua golongan itu saya sudah tulis. Ya, walaupun ringkas, tetapi memberikan pemahaman yang jelas bahwa ini dia Wahabi, ini dia Syiah, supaya kita bisa pahami manhajnya bagaimana di dalam memahami Islam. Ya, kalau kita di DDI kan sudah jelas. Saya selalu katakan DDI benteng ahli sunnah wal jamaah seperti penafsiran saya tadi, penafsiran dari Hanbodale. Dari segi fikih mazhabul arba'ah, dari segi akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, dari segi tasawuf Imam Al-Junaid yang diperhalusi, yang sudah dikaji kembali oleh Imam Al-Ghazali. Itulah yang menjadi pegangan ahli-ahli tarekat yang mau bertarekat. Tapi DDI dia tidak mementingkan masalah-masalah tarekat. Yang mau tarekat silakan, tidak. Sebab bertambah dalil dengan tarekat. Ya, masih kiri nih. Ya. Dan dia tidak pernah ajak santrinya untuk berzikir. Dia ajak untuk menuntut ilmu pengetahuan. Diajak untuk bagaimana menguasai bahasa Arab sehingga bisa menguasai kitab-kitab turas. Itulah Anda Gurutta Abdul Rahman Hanbodali yang saya paham lah. Saya kira cukup ya. Saya lihat ada lagi. Iya, masih banyak. Ya. Bang, tapi Bang, sedikit. Iya. Siapa? Saya Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja berhubung waktu. Ya, betul. Tapi Bang, terkait dengan wirid, kadang ada penentuan, misalnya baca ya hayu ya qayyum 40 kali. Apakah ada hikmah di balik ini, Bang? Kemudian yang kedua, di dalam masyarakat kita ada beberapa kitab populer terkait dengan kitab tasawuf. Yang pertama mungkin Al-Luma, ada juga Risalah Kusyariyah, ada Al-Hikam, dan ada terkadang juga Sirrul Asrar. Sirrul Asrar ya, Abdul Qadir Jilani. Mungkin saya hanya ingin meminta sedikit tanggapan singkat terkait dengan perbandingan keempat ini. Kemudian Guru Pak condong lebih senang atau lebih favorit di kitab mana, Pak? Ya, mungkin ikut saya. Sebenarnya kitab ini kan kitab ilmiah itu. Jadi Al-Luma dari Imam Sarraj, Risalah Al-Qusyariyah, Abdul Karim Al-Qusyariyah. Ada lagi Sirrul Asrar ini bukunya tidak terlalu besar, hanya sebagai saja. Ini memang rujukan yang besar ini. Termasuklah Al-Kalabazi menulis kitab At-Ta'arruf li Mazhab Tasawuf. Nah, ini kitab-kitab rujukan sebenarnya.
bukan kitab untuk zikir. Kalau zikir itu ya Al-Azkar Imam Nawawi, Al-Azkar Imam Sayyidi. Nah, kemudian apa namanya wirid-wirid yang dibuat oleh Ahlul Turk, As-Sufiyah, Abdul Qadir Al-Jilani, An-Naqsyabandi, Abu Hasan Asy-Syadzili, Imam Al-Badawi dan lain sebagainya. Itu ada wirid-wirid semua dia buat. Sesuai dengan ilham yang dia rasakan atau zauq yang dia rasakan. Nah, jadi sebenarnya tadi pertanyaan pertama itu bahwa ada arkam ya, bilangan-bilangan. Ya, bilangan-bilangan. Sebenarnya bilangan-bilangan ini ada yang warid dalam hadis. Ya, seperti kita baca subhanallah 33 kali atau 34 kali. Nah, itu memang ada warid dalam hadis. Ya, itulah yang disebut oleh sebagian ulama ada wirid atau zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Ya, kalau memang bilangannya muhaddad tertentu ya itu namanya muqayyad. Ya, muqayyad. Jadi tinggal kita melihat itu. Kedua ada juga yang dibuat oleh ulama. Dibuat oleh ulama sesuai dengan apa namanya nilai huruf. Umpamanya ya Wahab 144 kali karena Wahab itu nama Tuhan itu waw H2 dan seterusnya nilai dalam huruf Arabi itu ya, ada yang masyriq ada yang maghrib ya, itu 144. Jadi ditulislah kita baca sesuai dengan nilai huruf itu, sesuai dengan nilai ya kita punya. Ya, jadi sebenarnya enggak, tapi itu bukan wajib sebenarnya. Zikir ini kan enggak. Penting bagaimana kita meresapi makna yang bisa menyampaikan kita kepada zikrullah itu yang paling penting sebenarnya dalam berzikir. Jadi kita jangan diganggu dengan nilai apa namanya bilangan itu terlalu banyak sampai baca ini 10 kali, baca ini 1000 kali, baca. Kalau saya sih enggak terlalu mendorong orang ke situ. Kasihan kalau dia bekerja dia apa kan. Kecuali kalau dia mampu menyesuaikan. Ya, di samping dia bekerja juga, berzikir juga dalam hatinya. Itu bisa juga. Itu bisa dan itu sebenarnya amalan ulama sufi. Dia tidak pernah duduk begitu untuk berzikir apa enggak. Dia bekerja tapi hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pahami dari hadis Rasulullah, karena Rasulullah yazkur rabbahu kulla hayani. Ahyani. Rasulullah itu artinya senantiasa berzikir setiap waktu yang ada padanya. Sehingga ada dalam hadis dikatakan, tanamu aini wala yanamu qalbi. Saya itu tertidur hanya mataku saja. Itu Rasulullah. Tapi jangan gitu, saya juga mau ikut seperti itu. Itu belum tentu. Ya. Artinya itu hanya menggambarkan begitu kalau kita berzikir itu yang penting bagaimana membawa kita menghadap kepada Allah. Istilahnya gurtan modalnya angolona atie kifungallah ta'ala atau al-qalusadi. Angolo atie. Nah, itulah yang kita harapkan. Saya kira itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan kita diganggu dengan bilangan-bilangan itu. Ya, karena saya melihat dan saya rasakan juga seperti itu. Artinya bilangan ini tidak terlalu penting. Karena memang kita sudah suka. Ya. Jadi kita ingat pesanan Syekh Kusyairi fi Risalati. Dia mengatakan uzkurullah fi wakti. Ya, kamu ingat Allah pada waktunya, artinya kecenderungan hati kita itu. Termasuk berdoa. Berdoa kepada Allah itu waktu kita ada rasa ingin berdoa. Itu yang paling tepat. Doa liwakti. Yang Kusyairi semua sebut itu.
Artinya kita berdoa karena ada kecenderungan, dorongan dalam hati. Artinya seakan-akan itu panggilan Tuhan, kita berdoa. Panggilan Tuhan kita berzikir. Ya, itu dia. Bukan kita yang paksa diri, yang benar. Itu kalau sudah terbiasa. Tapi kalau kita masih bermula, nah harus kita biasakan lah. Harus kita doronglah diri kita. Nah, terlalu banyak mengantuk, pergilah berwudu apa segala supaya tidak mengantuk. Ya, artinya ada usaha kan, ada usaha. Tapi kalau sudah sampai waktunya, ya seperti yang dikatakan oleh Risalah Kusyairiyah tadi, kita tidak ada masalah. Artinya memang sudah terbiasa doa, dan itu sudah rasa manis, sudah rasa enak. Ya, perasaan kalau kita berzikir kepada Allah, sama dengan sembahyang juga. Ya, itu juga sembahyang. Kita merasakan ada ya sesuatu. Tapi itu jangan langsung dirasakan, itu harus dari awal. Itulah namanya usaha. Dalam istilah Andre Gurupta, Abu Hasan Al-Asy'ari itu kasb, ya usaha, kasb. Dan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu. Jadi saya itu menjadikan semua ini sebagai rujukan. Saya sudah pernah mengajar di sini Al-Lumah. Ya, sampai tamat itu Al-Lumah kita baca di sini. Ya, Al-Lumah di Sarraj ada. Kalau dulu kita mau sambung lagi, ya, tapi saya lihat ini penting, ini bukunya Gurupta juga. Ya, kita perkenalkan karena bukunya Gurupta juga banyak sumbernya dari situ juga. Seperti buku yang kita baca Ahli Sunnah ini lebih kepada Al-Farqu Bainal Firaq, ya, yang ditulis oleh Al-Baghdadi. Jadi kalau bisa bahasa Arab, coba baca itu, kemudian dikaitkan. Ya, nampak sekali bahwa Gurupta itu pernah membaca buku itu dan mungkin sering dia ini sering, karena Gurupta itu menuliskan, dia biasanya ada buku yang sudah dibaca berulang-ulang baru dibuatkan. Ya. Ada buku hadis, itu dia baca buku dulu banyak. Usul fikih juga begitu, dia baca usul fikih banyak. Ya, setelah itu dia buat ringkasan untuk diberikan ya kepada pelajar-pelajar santri-santrinya. Ada usul fikih yang dibuat 500 bait. Ya, itulah Gurupta memang termasuk ulama yang tidak belajar di Timur Tengah hanya sebentar saja, tapi dia sudah mampu menggunakan bahasa Arab dalam menulis kitab yang tidak kalahlah dengan tulisan-tulisan orang-orang Arab sendiri. Walaupun dia ringkas, ya, risalah, tapi menurut penilaian saya cukup katanya melebihi daripada ulama-ulama kita yang lain. Nah, saya lihat di DDI banyak sekali orang. Ada 2-3 orang ulama yang saya dapati punya kemampuan bahasa Arab itu ya samalah ulama-ulama kita di Timur Tengah. Gurupta Baja itu juga. Gurupta Liafi, Masya Allah. Dia bisa membentang di negara Arab dalam bahasa Arab. Itu satu kali pada mereka hanya belajar di Singkang, belajar di di Parepare. Jadi itulah keberkahan Darul Da'wah wal Irsyad. Oke ya, makasih. Ya, cukup. Ya, Bang. Oke, sudahnya. Ya, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilakan kepada Anda Gurupta. Oke, kita berdoa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jawfil karim wa dhimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus sama rabbul ardi rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma
باسمك العظيم وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جميع دار الدعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعة موفقة للرحمن القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمور المعارف الثقافية ومصدرا أسس الشرائع الدينية بمنهاج السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبناءنا أبناء دار الدعوة والإرشاد لصول الأعمال وتمام مكارم الأخلاق يا أرحم الراحمين واجعلنا معهم من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Anda guru. Demikian pula kepada para hadirin wal hadirat. Kita berjumpa di pengajian berikutnya. Billahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.